Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai tuh Mas? Udah bos. Oh, udah mulai. Waduh, saya baru sadar. Ini lagi santai banget lagi sih fokus sendirian. Lagi fokus terus lagi santai banget ini. Iya. Bisa sambil seperti itu. Ini kelihatan enggak ya belakangnya ya? Insya Allah kelihatan Pak. Suasananya kayaknya asik banget iya. Gitu. Terus juga sepi ya, nyaman buat bikin video. Ini kayak di beta terapi Sigasaryo ya. Iya, insya Allah akan seperti inilah nantinya. Oh, kayak gini aja yang bikinnya ya? Iya. Oh gitu, amin. Nah, teman-teman jangan terlalu terpengaruh sama belakang ya. Kita di sini mau membahas sesuatu nih teman-teman. Kita nyebutnya apa ini Pak Beta? Teman-teman Beta ya. Teman-teman beta terapi atau sahabat beta terapi. Sahabat aja ya biar lebih dekat ya. Boleh. Oke sahabat Beta. Kali ini saya akan menanyakan nih sama Pak Beta tentang psikosomatis Pak Beta. Ciri-ciri orang yang mengalami psikosomatis itu seperti apa Pak Beta? Ya. Secara umum aja nih, biar teman-teman di rumah, sahabat-sahabat di rumah itu lebih jelas tentang psikosomatis. Kalau ciri-ciri itu bisa bervariasi banget Mas. Dari gejala yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya, tapi secara prinsip orang yang psikosomatis itu orang yang mengalami gangguan fisiknya, ya. Tapi faktor utamanya sebetulnya bukan dari fisik itu sendiri. Nah, dari pikirannya, dari emosinya, ya. Jadi dia berpikir terlalu overthinking, ya, mikirnya terlalu berlebihan, ya, terlalu fokus banget. Tapi yang difikirkan adalah hal-hal yang terkait dengan tadi ketidaksehatan dirinya, kekurangan dirinya, kelemahannya, dan hal-hal yang lainnya. Jadi dia sangat terfokus pada hal-hal itu. Misalnya gini ya, duh pusing gitu ya, duh kok pusing banget ya, pusing terus dipikirin terus. Jadi dia mikirin pusingnya terus ya. Lama-lama ketika ada orang ngasih nasihat, udah santai aja, relax, udah relax dia, tapi ngomongnya aja nggak relax. Iya, nadanya gitu ya. Sudah ketahuan. Coba kamu narik nafas panjang, sudah masih pusing, masih. Nah, ini sebetulnya menunjukkan ekspresi yang tidak kongruen ya. Dan dia sendiri mengalami fokus pada hal-hal yang negatif. Kalau dalam bahasan saya ya, ini bahasan secara awam loh ya. Saya nggak menggunakan konsep-konsep yang terlalu tinggi supaya mudah dimengerti, mudah ya, familiar lah dengan orang-orang yang mengalami ini. Nah, kadang-kadang hal-hal yang sepele saja itu difikirkan. Contohnya ya, dadanya rasa nggak nyaman, rasanya nggak nyaman. Nah, setelah diperiksa ke dokter umum, dokter jantung, dokter saraf, ya biasanya udah keliling biasanya. Nah, dari medis biasanya mengatakan ini nggak apa-apa, secara pemeriksaan klinis normal, laboratoriumnya bagus. Nah, terus rekam jantungnya bagus, ronsennya bagus. Nah, biasanya dokter akan menyarankan ini Anda monggo periksa ke psikiater, biasanya kayak gitu. Nah, karena mengalami gangguan-gangguan tadi, perasaan-perasaan yang sebetulnya awalnya dari itu tadi, fokus pikirannya yang terlalu berlebihan pada hal-hal yang negatif pada dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau orang-orang punya pikiran berlebihan itu kadang malah bisa menimbulkan masalah juga ya Pak Beta ya. Nah, gini. Kita melihat ini ya, orang yang punya pikiran berlebihan, jika itu positif, itu bagus banget ya. Dia punya pemikiran yang bisa menembus jauh ke depan itu, ya, futuristik, ya, gitu. Jadi dia bisa mikir ke depan bagaimana, planningnya bagaimana. Contoh gini, seorang arsitek ya, arsitek itu hebat loh. Beliau bisa melihat lahan kosong, ya, yang masih katakanlah kosong gitu ya, tapi bisa memunculkan gambaran-gambaran desain ya,
dalam pikirannya, Iya. sehingga dia wujudkan dalam bentuk gambar. Setelah itu dia bisa menghitung jumlahnya kebutuhan untuk membangun itu berapa, sampai ke nominalnya berapa, butuh orang berapa, butuh waktu berapa, itu bisa dimunculkan dalam pikiran yang Pikiran, ya. futuristik tadi. Kan luar biasa dong. Ya, itu dalam sisi Positifnya. Nah, ini ngomong dalam sisi psikosomatis. Iya, karena kita ngomong psikosomatis kan berarti sebuah apa berarti Pak Beta ya? Ya, kelebihan Cuman kelebihan yang terlalu orang fokus pada hal yang tidak memberdayakan. oh iya itu. Contoh gini, orang psikosomatis itu mikir, aduh saya sakit perutnya, nanti jangan-jangan setelah perutnya sakit nanti sakit ininya, jangan-jangan nanti ininya, nanti kena ininya, setelah itu kena ininya, nanti kena ininya, nanti kesini, ke situ, dan seterusnya. Itu nggak berhenti. Malah jadinya overthinking terhadap diri sendiri. Nah, ya kan hampir sama dengan yang tadi. Overthinking terhadap satu proses positif juga bisa. Tapi itu bermanfaat dan itu memang dibutuhkan ya. Makanya saya sering mengatakan ke orang-orang yang terapi di beta terapi dengan psikosomatis, Anda orang yang luar biasa. Nah, ini hanya tentang isi yang Anda fokuskan saja. Itu. Ya saya katakan nggak gampang, bener, memang nggak gampang ya. Jadi orang-orang, Pak tapi susah Pak, saya pengen berpositif thinking susah, bukan main. Ya iya, kalau gampang jangan nggak kesini gitu. Justru karena dia mengalami kesulitan untuk berpindah fokus pada hal yang positif, maka dia butuh terapi. Nah, kalau misalnya dia bisa melakukan sendiri, nah ini pasti dia akan clear kan. Iya. Tapi ketika dia udah berupaya penuh, udah ke medis, udah mencoba meyakinkan bahwa dia nggak apa-apa, ya sudah berusaha sekuat mungkin bahwa dia sehat-sehat saja, tapi tetap dia tidak bisa beralih fokusnya. Nah, maka tugas-tugas para terapis nih, kalau di beta terapi, kita lakukan berbagai metode. Nah, ya itu solusi-solusi yang ada di beta terapi itu terapinya apa aja Pak Beta? Awal pasien datang ke tempat saya biasanya ya, itu sudah dari beberapa profesi lain ya, karena sudah keliling biasanya. Ketika tidak atau belum menemukan solusinya, dia searching nih, ketemu di Google biasanya ya, hipnoterapi, beta terapi gitu muncul, beta terapi, di situ ada terapi komplementer bisa muncul. Biasanya kontak nih, datang janjian, nah baru mulai datang kita. Biasanya saya sudah dalam chat ataupun telepon, saya sudah mulai bisa mengenali sisi mana sih yang menjadikan dia seperti itu gitu. Nah, nanti setelah ketemu langsung di beta terapi, kita mulai lakukan ya ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol untuk kita mendapatkan tadi kunci-kuncinya atau mendapatkan poin-poinnya ya, apa yang membuat klien seperti ini gitu. Kalau dalam bahasa keperawatan ya, karena saya perawat ya, saya lakukan asesmen dulu. Betul sekali. Saya asesmen, saya gali, saya cari struktur pikirannya ya, terus saya gali belief value-nya, terus setelah itu mulai nih saya memilih metode mana yang tepat ya gitu. Nah, untuk awal ya, biasanya pasien saya lakukan relaksasi dulu Mas. Relaksasi, nah ini bisa juga dilakukan oleh semua klien secara mandiri. Relaksasi itu mudah saja sebetulnya. Nah, kadang-kadang ada orang ini, saya kok nggak bisa fokus ya gitu ya, gitu kan. Padahal gampang saja untuk fokus, itu nggak usah fokus. Jadi kalau pengen fokus nggak usah fokus gitu. Gimana? Bentar. Katanya disuruh fokus, tapi nggak usah fokus ini. Semakin orang memfokuskan pada satu hal yang ingin difokuskan, semakin banyak gangguan kan? Iya. Apalagi kalau orangnya tadi terlalu berpikir kritis. Akhirnya terlalu mencari ini, gimana ya cara fokusnya ya, gimana ya, kok susah ya. Nah, ini akhirnya malah nggak bisa fokus gitu. Makanya cara yang gampang tadi, pengen fokus nggak usah fokus, udah duduk aja tiduran gini ya, tiduran santai aja, udah biarin aja, lepasin aja gitu, lepasin aja. Udah, kok muncul pikiran apa, biarin aja gitu. Kok muncul pikiran apa, kok muncul jemuran belum diangkat, biarin aja gitu. Jadi
udah apapun yang muncul udah lepaskan dulu, biar aja. Nah, nanti lama-lama dia akan pikiran ini akan dengan sendirinya. Nah, kalau saya katakan ini adalah sebuah fleksibilitas sebetulnya. Fleksibilitas dari pikiran seorang sehingga dia dengan mudah mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam pikirannya. Kalau dalam bahasa spiritual ya berarti terapinya terapi ikhlas dong. Nah, iya. Betul, terapi ikhlas. Ketika seorang yang mengalami psikosomatis dia sudah bisa melakukan ikhlas, sembuh, Mas. Sudah bisa melakukan loh ya. Tidak mengatakan atau tidak mencoba ikhlas, bukan, tapi dia sudah bisa ikhlas, maka dia sembuh. Karena kuncinya dalam psikosomatis adalah dia bisa melakukan ikhlas tadi ya. Dengan legowo gitu ya. Iya. Sehingga apapun yang terfikirkan saat itu dia loss aja. Saat dia pikiran perutnya sakit udahlah biar aja. Lama-lama hilang, nanti perut akan beradaptasi dengan catatan secara medis baik-baik saja. Ini juga perlu ya, karena ketika pasien punya keluhan pusing ternyata ketika dicek di medis ada gangguan tensi misalnya, ya ini harus diobati dong. Orang mengeluh misalnya sakit perut, diperiksa ternyata ada luka di lambung misalnya, ya harus diobati dong. Artinya kita harus rasional. Kalau memang ini butuh terapi medis ya lakukan. Nah, kalau ini memang gangguan fisik ya selesaikan gitu. Namun juga tidak sedikit ya gangguan-gangguan fisik berakibat pada gangguan psikologis. Kalau psikosomatis kan gangguan psikologis berdampak pada gangguan fisik. Nah, ini sebetulnya sih nggak bisa dipisah-pisahkan ya, karena antara fisik ya, pikiran ya, mind, soul, and body itu selalu terkoneksi dalam satu kesatuan. Betul, ya. Antara pikiran, perasaan, dan fisik ini ya satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga ya otomatis ketika terjadi gangguan fisik yang lama, contohnya pasien kronis nih, pasien kronis lama, misalnya kencing manis lama ya, lama-lama mulai mengganggu pikirannya, mengganggu emosinya. Ya kan itu kan body, mind, and soul terganggu kan. Atau tadi psikosomatis yang tadinya terlalu berlebihan berpikir sesuatu ya, lama-lama fisiknya terganggu karena ada gangguan fisik karena faktor psikologis. Atau orang yang ini terlalu baperan, terlalu kerasa akhirnya kepikiran lama-lama soulnya, rasa itu kan terganggu. Nah, sehingga logikanya mulai nih bermain. Lagi orang-orang yang senang fokus dalam hal-hal tertentu, dia logikanya akan terfokus pada yang saat itu sedang dirasakan. Nah, alhasil berpengaruh sekali pada fisiknya. Gitu. Ya semacam kalau di dunia kerja kan mungkin kalau soul, body itu kan orang dibilang sama bose atau atasannya dikasih solusi atau dikasih nasihat kok kurang menerima, itu malah dipikirkan itu malah menjadi seperti itu ya. Betul. Pak Peta ya. Jadi kalau yang gampang ya tadi terapinya relaksasi, ikhlaskan. Itu terus kuncinya adalah ikhlas dulu ya Pak Peta ya. Nah, itu satu kata yang nggak gampang itu ya. Iya, betul sekali. Betul. Gampang. Makanya nanti ada semua orang bisa melakukan ikhlas. Terapi-terapi berikutnya setelah relaksasi, setelah dia bisa belajar mengikhlaskan, ada terapi yang lain, misalnya dengan objek imagery, kita bayangkan sesuatu yang tadi ya kerasa keluhan yang ada, ya kita bayangkan, imajinasikan, terus kita niatkan dalam hati kita untuk kita bisa memberikan upaya penyembuhan terhadap organ itu dengan dibayangkan saja organnya sembuh sambil dilakukan afirmasi. Afirmasi itu bisa dengan berdoa, ya Allah, berilah saya sembuh, saya sehat, saya lebih nyaman, saya lebih tenang. Dan afirmasi itu akan sangat efektif ketika dilakukan dengan keikhlasan tadi. Nah, sayangnya gini, orang-orang melakukan afirmasi itu tidak tulus itu ya.
tidak tulus. Jadi afirmasi tapi masih menolak dalam bawah sadarnya. Iya. Saya sehat, saya segar, tapi dalam hatinya masih sehat gimana gitu, gitu loh. Nah ini nggak Kurang maksimal ini ya jadinya ya, ini Pak Peta, ya. nggak bisa dibohongin ini, karena dampak dari terapi yang tadi dilakukan ini dampaknya akan sangat kelihatan pada klien pada saat dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan apa adanya, atau hanya dengan ini ya prosedural gitu. Kadang kalau hanya dia melakukannya seolah-olah sudah benar, tapi secara rasa dia sebetulnya tidak terkoneksi. Itu juga sangat bisa. Gitu Mas Ilya. Nah, begitu sahabat peta. Jadi kunci untuk menghilangkan psikosomatis dari yang ringan sampai yang akut, kuncinya itu yang pertama adalah bisa melakukan ikhlas. Ya Pak Peta ya. Betul. Walaupun untuk melakukan ikhlas itu tantangannya berat, cuman kita harus bisa melakukan itu. Karena kuncinya itu teman-teman. Iya, ya mungkin ya kadang-kadang pengen melakukan tapi nggak bisa, tapi harus bisa, nah kan nangis lagi kan. Karena nggak bisa itu ya, makanya ketika sudah tidak bisa ya butuh terapis, butuh orang lain, butuh dibantu. Ya contohnya gini, orang biasa nih di sawah, satu saat dia kejeblos ya di sawah, dan dia mau bangun susah. Nah dia udah berupaya penuh mau bangun susah, karena memang mungkin karena kedalamannya. Kan ini butuh orang untuk apa? Untuk mengangkatnya kembali, atau minimal untuk memancing ya, menstimulasi dia untuk keluar dari kubangan itu. Ya, seperti halnya orang terkena gangguan psikosomatis juga sama. Ketika sudah berupaya melakukan sendiri belum bisa, ya mau nggak mau ya butuh dibantu. Siapapun bisa membantu loh ya, tidak hanya hipnoterapis, apalagi tidak hanya beta terapi. Ya banyak yang bisa membantu, misalnya dari aspek spiritual bisa ulama ya, kalau dari medis jelas ya dokter atau tenaga medis yang lainnya. Kalau di beta terapi ya boleh dengan berbagai terapi komplementer, ada hipnoterapi, ada akupuntur juga, ya ada coping, ada herbal. Nah ini bisa saling dikombinasikan. Yang pasti sih kita berharapnya gini, ketika orang mengalami psikosomatis kan mau nggak mau ya memang harus dilakukan terapi secara holistik ya. Karena saat dia hanya terganggu pikirannya saja pun lama kelamaan terganggu fisiknya, sehingga juga butuh diterapi fisiknya. Begitu Mas Ilyas. Nah, begitu sahabat beta terapi. Masih ada yang belum jelas? Kalau belum jelas ya ditanyakan di kolom komentar. Boleh. Nah tadi Pak Beta sudah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang terkena psikosomatis, terus juga sudah dijelaskan juga orang yang terkena psikosomatis itu karena berpikiran berlebihan tapi tidak memberdayakan, seperti itu teman-teman. Nah terus juga sudah dikasih tahu juga sama Pak Beta itu untuk solusinya, untuk terapinya itu dilakukan seperti apa aja, itu sudah dijelaskan tadi sama Pak Beta. Iya betul. Sahabat beta terapi, ada nggak yang belum jelas atau mau ditanyakan di kolom komentar? Kalau mau ada yang ditanyakan ya silahkan ditanyakan di bawah, mau via WhatsApp juga bisa, atau nanti via Facebook juga bisa. Silahkan ditanyakan kalau masih kurang jelas. Nah sama Pak Beta nanti juga bisa langsung kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, biar pertanyaan-pertanyaan atau dari yang teman-teman pikirkan itu langsung bisa tersampaikan gitu. Amin. Nah teman-teman, mungkin cukup segitu dulu ya videonya, karena ini sudah malam juga. Dan tambah malam tambah asik ya. Tambah malam tambah asik, tambah cuman gerimis tambah asik juga. Wah ya enggak, nanti jadi pikiran lagi. Itu kan. Jadi pikiran. Jangan-jangan psikosomatis nih ya. Aduh. Nah, oke sahabat beta terapi, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu
subscribe channel ini, selalu di-share video ini agar selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.